Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurus maupun memberikan perlakuan terhadap anak puyuh yang baru menetas. Pengetahuan ini penting sekali teman-teman kalau kita ingin bisa menetaskan sendiri. Inilah rahasia saya bagaimana bisa membangun populasi 2000 ekor hanya dengan modal 4 juta rupiah. Sehingga kita bisa melakukan penambahan populasi secara bertahap disesuai dengan kondisi keuangan kita. Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya memberikan treatment terhadap anak puyuh yang baru menetas. Sebelum ke bagian pembahasan, buat Anda yang baru saja bergabung dengan kami, channel ini membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan peternakan, pertanian, serta potensi usahanya, hingga strategi dalam berwirausaha. Jangan lupa subscribe ya, biar dapat informasi yang bermanfaat lainnya. Ikuti video kami sampai selesai. Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah kandang. Kandang anak puyuh ini berbeda dengan kandang puyuh dewasa, misalnya suhu. Di dalamnya suhu harus memiliki kisaran antara 33 sampai 35 derajat Celcius. Kenapa? Karena anak puyuh yang baru menetas memerlukan suhu yang cukup agar dia tidak kedinginan. Apabila suhunya kurang, yang terjadi adalah dia akan berkerumun di bawah lampu, kemudian saling bertumpuk, dan itu berpotensi untuk menimbulkan kematian. Dan ketika kita ingin mengisi puyuh ke dalam kandang ini berukuran panjangnya 1 meter, lebarnya 60 cm, dan maksimal bisa diisi sekitar 100 ekor. Jangan lebih dari 100 ekor. Pengalaman saya, lebih dari 100 ekor manakala mati lampu, dia akan berkerumun saling menumpuk dan itu bisa mati. Diupayakan maksimal 100 ekor, idealnya sekitar 80 ekor. Nah, baik kita lihat di dalamnya. Nah, jadi di dalamnya dipasang lampu pijar super hyper ya, biar suhunya hangat. Kemudian di bawahnya diberikan alas kertas bekas, bagusnya kalau ada kertas koran. Kemudian jangan lupa ini diberikan kawat agar tidak keluar anak puyuhnya. Selanjutnya diberikan penutup plastik seperti ini. Penutup plastik ini bertujuan agar memaksimalkan suhu yang ada di dalamnya, sehingga suhu optimum 35 derajat itu bisa tercapai. Dan jangan lupa diberikan sedikit ventilasi agar sirkulasi oksigen bisa masuk ke dalam kandang ini. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan pakan. Nah, pakan yang digunakan adalah jenis pakan BR. Saya pakai BR1. Kalau tidak ada BR1, BR2. Yang penting yang berbentuk tepung. Pakan BR ini merupakan pakan ayam pedaging dan harus kita taburkan seperti ini. Ditaburkan di dalamnya ya, bertujuan agar mengenalkan pakan kepada puyuh, sehingga puyuh nanti akan mematuk secara perlahan di sini. Lama-kelamaan dia akan mengenali pakan. Puyuh ini mandiri ya, sehingga dia bisa mencari pakan sendiri tanpa harus diasuh oleh induknya. Tahap yang selanjutnya adalah kita mempersiapkan air minum untuk anak puyuh. Nah, untuk air minum ini ya, kita akan menambahkan gula merah. Dosisnya adalah sekitar 2 sendok makan untuk 4 wadah ini. Tujuannya apa? Ketika kita tambahkan gula merah, agar anak puyuh ini mendapatkan energi yang cukup. Hasil pengalaman saya, anak puyuh yang diberikan air gula merah ini ternyata pergerakannya lebih lincah dan lebih sehat karena dia bisa mendapatkan energi secara instan. Baik, seperti ini ya. Kita tambahkan air sampai penuh. Nah, jangan lupa tempat minum ini untuk anak puyuh harus diberikan batu ataupun kerikil. Kenapa harus diberikan batu atau kerikil?
biasanya anak puyuh itu belum kuat topangan kakinya, sehingga ketika dia masuk ke sini akan terpeleset dan mati. Ya, jadi pengalaman saya untuk mengantisipasi kematian yang diakibatkan karena tempat minum diberikan kerikil seperti ini. Kalau tidak ada kerikil, bisa juga digantikan dengan kelereng. Jika semuanya sudah siap dari mulai minum, kemudian pakan, dan kondisi kandang sudah sesuai dengan kebutuhan puyuh, maka tinggal kita melakukan proses pemindahan dari mesin penetasan menuju ke kandang anak puyuh atau kandang DOQ. Sekarang kita akan memindahkan anak puyuh yang baru menetas ini. Namun sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana perlakuan untuk anak puyuh yang baru menetas selama di mesin penetasan. Jadi tidak langsung dipindahkan begitu ya. Nah, ini umurnya kurang lebih 2 hari di mesin penetasan. Jadi jangan langsung dipindahkan ya, karena belum begitu kuat. Kalau sudah terlihat lincah seperti ini, terlihat lincah ya pergerakannya, bulunya sudah kering, ini dibiarkan di mesin penetas kurang lebih 36 jam. Jika kondisinya sudah lincah seperti ini, kemudian terlihat mematuk-matuk mencari pakan, maka sudah mengindikasikan anak puyuh ini sudah cukup waktunya untuk dipindahkan ke kandang DOQ. Demikianlah sahabat-sahabat proses pemindahan anak puyuh ataupun DOQ dari mesin penetasan ke kandang DOQ atau ke kandang anak puyuh. Ikuti terus video selanjutnya bagaimana cara berternak puyuh dari hulu sampai hilir, insya Allah akan saya buat di dalam channel YouTube kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih, semoga menjadi pahala jariah karena telah mendukung perjuangan kami untuk berbagi ilmu terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.